Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina, NIM saya 18220023. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup manajemen pemasaran. Pertama-tama yaitu definisi. Secara umum, manajemen pemasaran adalah kegiatan perencanaan, tindakan, pengawasan, dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen. Sedangkan tujuan diadakannya manajemen ini ialah supaya banyak orang menjadi mengenal produk dan mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Adapun definisi menurut para ahli yang saya kutip dari Philip Kotler, yaitu mendefinisikan manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Jadi, bisa dikatakan bahwa manajemen pemasaran adalah tugas penting dan kreatif untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dan dengan demikian menghasilkan laba melalui permintaan konsumen. Adapun tujuan manajemen pemasaran yang saya kutip, yang pertama yaitu menciptakan permintaan dari konsumen, dan yang kedua kepuasan pelanggan, ketiga pangsa pasar atau market share, yang keempat peningkatan keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk yang memuaskan tadi. Yang kelima, pencitraan produk yang baik di mata publik. Yang keenam, menciptakan pelanggan baru. Yang ketujuh, memuaskan pelanggan. Selanjutnya mengenai perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah bentuk dari proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan pemasaran, sehingga marketing plan dilakukan pada serangkaian proses yang sistematis dan melalui koordinasi untuk mendapatkan keputusan rencana pemasaran. Perusahaan yang dapat membuat perencanaan pemasaran yang baik dan strategis dapat mencapai keuntungan dengan cara yang efektif dan efisien. Marketing plan dalam bisnis diantaranya yaitu seperti mengumpulkan informasi, menyebarkan informasi, strategi promosi, dan koordinasi pemasaran. Jadi itu semua komponen tersebut merupakan bentuk dari taktik perusahaan. Marketing plan merupakan bentuk perencanaan terkait bagaimana perusahaan akan melakukan pemasaran. Marketing plan secara umum berguna untuk menentukan bagaimana perusahaan dapat menempatkan strategi marketing secara nyata dalam praktik di pasar. Subjek utama dalam marketing plan adalah SDM perusahaan. Karena marketing plan berperan untuk menentukan dan memastikan bagaimana SDM perusahaan dapat menjalankan apa yang sudah direncanakan. Sehingga untuk menuju tujuan strategi jangka panjang perusahaan, tujuan marketing plan yaitu mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor, menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang luas dengan organisasi lain sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Amanda Putri, NIM 182200, akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang sebelum saya, pemateri yang pertama. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan materi pengarahan pelaksanaan pemasaran dan juga pengawasan pemasaran. Nah, langsung saja pada materi yang pertama mengenai pengarahan pelaksanaan pemasaran. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya dalam pelaksanaan pemasaran ini terdapat suatu proses yang bisa mengubah rencana pemasaran itu menjadi suatu aktivitas yang nyata, yang real.
Nah, dan nantinya hal ini bisa direalisasikan dan supaya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan tersebut. Nah, dalam pelaksanaan pemasaran ini mempunyai beberapa tujuan. Nah, yang pertama ini untuk mengetahui keadaannya gimana, terus untuk mengetahui pelaksanaan marketingnya itu gimana, pelaksanaan dalam pemasaran strateginya itu gimana, dan juga bagaimana sih sasaran dalam pasar itu gimana, atau target marketnya gimana gitu. Nah, supaya pelaksanaan pemasaran ini bisa terrealisasikan atau bisa dicapai, maka penting kita untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu directing atau pengarahan. Nah, dalam menjalankan kegiatan pengarahan ini, pimpinan perusahaan nantinya diharapkan untuk tidak hanya memberikan suatu perintah saja kepada pegawainya, kan, tetapi di sini si pimpinan perusahaan itu diharapkan bisa memberikan suatu motivasi gitu loh kepada pekerjanya atau pegawainya, supaya dalam menjalankan kegiatan ini, dalam menjalankan tugasnya bisa sesuai dengan apa yang telah diarahkan. Nah, lalu berganti pada poin yang selanjutnya, yaitu pengawasan pemasaran. Nah, definisi dari pengawasan itu sendiri ialah suatu proses pengambilan tindakan yang dapat mendukung atas pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Nah, di sini juga ada beberapa tujuan dari fungsi pengawasan ini. Di antaranya adalah supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan, terus meminimalkan kegagalan, terus juga meminimumkan biaya, dan juga mengantisipasi kompleksitas dari organisasi tersebut. Nah, juga terdapat hal-hal yang harus ada dalam proses pengawasan, yaitu diantaranya adalah adanya objek yang diawasi, lalu ada aturan mengenai pelaksanaan pengawasan tersebut. Jadinya sebelumnya itu udah ditetapkan ada aturan gitu loh. Terus adanya pihak atau personil pengawas. Terus yang selanjutnya adanya tindakan pengamatan tersebut. Nah, dalam pengawasan ini juga ada beberapa gejala yang memerlukan tindakan pengawasan ini, yaitu diantaranya adalah apabila terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tidak diketahui secara jelas gitu loh penyebabnya apa. Nah, terus gejala yang selanjutnya adanya penurunan kualitas pelayanan. Nah, di sini teridentifikasi dari adanya keluhan atau suatu aduan dari pelanggan biasanya. Nah, terus biasanya terdapat atau berkurangnya kas perusahaan tersebut. Nah, terus yang selanjutnya banyaknya pegawai atau pekerja yang pengangguran. Nah, dan masih banyak lagi gejala-gejala yang memerlukan suatu tindakan pengawasan ini. Nah, dalam kegiatan pengawasan ini terdapat beberapa proses, yaitu proses yang atau tahap yang pertama itu ada istilah feed forward controls. Nah, ini memastikan bahwa petunjuk itu jelas dan faktor input yang ditetapkan itu telah tersedia gitu. Nah, lalu yang tahap berikutnya, tahap kedua, itu adanya tahap proses yang istilahnya concurrent controls. Nah, ini memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan lalu pada tahap terakhir itu ada post-action controls. Ini memastikan bahwa output yang dihasilkan bisa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.